Messi kemarin bersama Argentina sudah menjadi jawaban sebenarnya. Ini adalah pemain, bahkan nggak usah ngomong yang zaman sekarang persaingan dengan Ronaldo, tapi kalau kita lihat dengan pemain-pemain legend sebelumnya pun Messi sudah di atas mereka kalau menurut saya ya. Ya Kak Ugi, ya ini mau nanya sekaligus retirednya dari timnas Messi, ya kan? Ditutup dengan kemenangan indahnya. Kak Ugi sendiri pasti kan ada banyak jersey Messi, fans juga sama Messi. Gimana nih Kak Ugi nanggepinnya nih Kak Ugi? Oke, ini menarik ya. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak pernah punya pemain yang suka secara fanatik, tapi saya tahu bagaimana di zaman sekarang dua pemain ini, Ronaldo dan Messi ini selalu menjadi omongan seluruh pecinta bola. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih jago dan lain-lain. Dan kemenangan Messi kemarin bersama Argentina sudah menjadi jawaban sebenarnya. Ini adalah pemain, bahkan nggak usah ngomong yang zaman sekarang persaingan dengan Ronaldo, tapi kalau kita lihat dengan pemain-pemain legend sebelumnya pun Messi sudah di atas mereka kalau menurut saya ya. Dan Messi ini kan berawal dari talenta ya yang Tuhan kasih ke dia dengan skillnya yang istimewa, bahkan sampai seluruh dunia pun mengakui gitu loh bahwa dia adalah pemain yang bertalenta, ditambah dia juga pemain yang tidak neko-neko, nggak banyak gaya. Walaupun kita seperti kagetkan ya waktu kemarin lawan Belanda, bagaimana Messi sempat ada adu mulut sama Van Gaal dan lain-lain. Tapi kemarin sebenarnya lebih baik lagi ditutup dengan golnya Messi setelah di perpanjangan waktu sebenarnya 3-2. Tapi tiba-tiba 3-3. Saya pun sama teman-teman, saya nobar tapi di Medan, sekarang lagi di Medan, baru mau pulang ke Jakarta. Tapi jujur, kalau kita ngomong, bahkan komentator, presenter, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia bilang bahwa ini adalah final Piala Dunia terbaik. Dan saya setuju, ini kita benar-benar dimainin nih perasaannya. Bahkan sebenarnya yang paling dimainin perasaannya adalah sebenarnya Di Maria. Lihat deh, bagaimana Di Maria udah diganti, kesusul 2-2, menang lagi Messi, dia ketawa lagi, tiba-tiba 3-3 dia bete lagi. Akhirnya yang paling dimainin perasaannya sebenarnya menurut gue sendiri bukan cuma fans bolanya Argentina atau Perancis, tapi Di Maria tuh ngerasain banget. Dan puas ya kalau gue ngelihatnya dengan Messi sudah ditambah dia udah 2 kali mendapat Golden Ball untuk Piala Dunia. Jadi lengkap sudah seorang Lionel Messi. Jadi kalau dia lagi dengerin kita atau lagi nonton infotainment ini, bilangin kalau mau retire silakan ya. Karena paling bagus, sama seperti banyak atlet-atlet, adalah pensiun di atas, pensiun pada saat orang sedang mengingat gitu loh. Apalagi kebetulan saya fans MU sebenarnya, suka sama Ronaldo sebenarnya, cuman kebetulan saingannya Messi, Ronaldo sendiri sekarang lagi kena mental kayaknya segala macam dengan segala permasalahannya. Jadi buat saya ini momen terbaik buat Messi, momen terbaik juga untuk bola dunia. Qatar pun juga menjadi tuan rumah yang sangat baik. Jadi keren sih, senang banget. Ya. Yang gila lagi sebenarnya satu, Messi, Mbappe, dua-duanya ada di tim yang sama loh. Jadi nah itu mungkin gimana tuh kalau ngelihat nanti akan ada clash, apakah mereka akan profesional atau gimana Kak? Messi nggak pernah banyak masalah ya, walaupun banyak orang bilang dia adalah pemain yang dilindungi sama media, tapi sebenarnya dia nggak banyak masalah. Artinya dia siap memberikan tongkat estafetnya untuk Mbappe. Mbappe baru umur 23 tahun, masih ada, tadi kita sempat ngitung sama teman-teman, 3-4 Piala Dunia lagi. Jadi mungkin bisa saja kalau konsisten terus
Mbappe nggak kena iklan sosis. Oh, itu Indonesia, sorry. Eh, ya, ya bisa lebih besar loh bahkan gitu loh. Tapi ya ini satu tongkat estafet yang bagus lah, ini Piala Dunia 2022. Ditambah emang momennya pas, kita kangen sama Piala Dunia, diundur-undur karena pandemi. Iya. Kita dapat tontonan yang luar biasa, tontonan yang seru. Happy banget. Tapi melihatnya nontonnya agak kurang greget atau memang sudah pas dengan porsi kedua timnas ini? Apa baiknya kalau ada Benzema mungkin beda ceritanya atau gimana tuh? Enggak lah, ini buat gue sendiri pelatih yang paling tahu sebenarnya ya. Cuman buat gue ini udah, kita tahu kok Prancis itu dari babak penyisihan pun adalah tim yang paling solid, yang paling meyakinkan. Waktu itu saya melihat bahwa Prancis, Brazil yang paling solid dan meyakinkan. Ternyata Brazil harus pulang duluan. Justru malah Argentina yang kita ingat ya, kalah dulu sama Arab Saudi. Jadi kalau mau bilang juara Piala Dunia sebenarnya Arab Saudi loh. Tapi Kak Augie, mungkin berarti sejarah memang belum terpecahkan ya, karena kalau Latin bertemu dengan Eropa belum pernah menang ya di final ya. Bener nggak Kak Augie? Beberapa kali seperti itu ya. Kita tahu bagaimana setiap kali kalau Piala Dunia Brazil waktu itu lawan Itali, menang Brazil ya kan. Lalu juga Brazil lawan pernah ya Brazil, pokoknya ya beberapa kali lah ya, saya lupa juga. Cuman emang yang mungkin yang membedakan ini contoh ya, yang tadi kita bahas bahwa Messi dan Ronaldo, yang satu dari Amerika Latin dan satu Eropa. Kita tahu bagaimana Amerika Latin emang sudah diberikan talenta sama Tuhan, salah satunya adalah skill bermain bola ya. Sama kayak orang mungkin di Medan ya, sama kayak orang Batak tuh pasti jago nyanyi gitu loh. Atau Kak, agak apa ya jarak kalau kita sedikit lihat, Kak, agak kelihatan badannya dikit munduran gitu Kak. Ya. Nah, Okay. ya. Gitu. Iya, gitu. Jadi buat gue sendiri emang Amerika Latin sudah punya talenta dan diasah. Banyak pemain-pemain hebat muncul dari Brazil, dari Argentina. Kita tahu legend-legend bermunculan, bahkan Piala Dunia Qatar ini kita banyak ngelihat legend-legend ya yang sudah gendut-gendut ya. Dan mungkin akan ada lagi nggak sih pengganti Messi selanjutnya di timnas Argen dari kasat mata Kak Augie? Masih ada Alvarez, masih ada Martinez ya, pemain-pemain bagus juga. Cuman kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada kejutan pemain-pemain muda kok. Karena siapa tahu nih, kita Indonesia kan jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Siapa tahu kita justru melihat pemain-pemain yang nantinya justru bisa menggantikan Messi di Argentina, justru dari pemain-pemain yang umur muda ini. Karena Messi pun juga dulu dari umur segitu, bahkan lebih kecil lagi gitu. Nah, terakhir mungkin melihat dari Sultan kemarin ngasih jubah Sultan satu-satunya ke Messi itu. Di pemain lain Argen gak dikasih jubah itu tuh. Mungkin itu jubah bisa buat beli bensin gratis, itu di apa minyak dikasih gratis kali ya. Gimana Kak Augie? Ya, kalau gue sih ngelihatnya moga-moga Messi tahu harganya berapa, dijual, mendingan dikasih ke orang-orang yang lebih membutuhkan, yang terdampak pandemi ya. Salah satunya gue, gitu. Salah satunya gue. Siapa tahu dia ada tuh public figure namanya Ogi gitu loh di Jakarta, siapa tahu. Cuman, terus yang wawancara Kak Augie juga kena, siapa tahu dibagi juga. Itu ngarep, itu namanya ngarep. Iya, ngarep.com. Itu sih. Jadi memang wah banget kayaknya perpisahan Messi ya Kak Augie ya. Ya, balik lagi tadi sih gini. Kita tidak pernah bisa menyalahkan Messi diberikan sesuatu sama seseorang gitu ya, yang hebat gitu, karena semua orang juga pengen mengapresiasi seorang Messi. Nah, ini yang gue selalu bilang, apresiasi itu sangat penting. Jangan lihat dari jubah yang harganya berapa, tapi apresiasi itu juga bisa diberikan lewat bisa materi, bisa barang, bisa apa segala macam. Itu yang harus kita contoh sebenarnya, bukan masalah angkanya. Ya mungkin bilang tadi jubah aja berapa, Messi juga hitungan gaji dia per detik
udah gede, ya kan? Dan kalau nggak salah Kak Ugi, kalau nggak salah Messi dulu itu kan ada sakit ya, terus diolah sama Barca, terus semakin jago Ya. jadi bisa gitu kan? Iya betul. Jadi waktu itu dioperasi sama waktu kecil dioperasi sama akademi La Masia, dan akhirnya dia bisa terus bermain, dan ternyata emang sekali lagi setelah dia bisa bermain dengan talenta dia yang seperti itu ya semakin semakin hebat lah gitu, talentanya semakin diasah, semakin bagus. Bisa jadi dibilang pengganti Maradona nggak sih Kak Ugi? Kalau ngomong pengganti, saya tuh nggak pernah bisa ngomong setiap legend tipe, ya? Atau setiap pemain pasti punya ciri khas masing-masing, punya kehebatan masing-masing, tidak saling menggantikan. Tapi paling tidak tahun 78 kita Argentina punya Mario Kempes, tahun 86 punya Maradona, dan sekarang punya Lionel Messi. Walaupun di tengah-tengah itu masih banyak nama-nama bagus kayak Caniggia, Batistuta, Carlos Tevez, bahkan iya, jadi tetap aja Argentina dan negara-negara Amerika Latin ini tetap masih menghasilkan pemain-pemain hebat lah nanti ke depannya. Oke. Mungkin ada sekali lagi ucapan selamat buat Lionel Messi kalau nonton dari Argentina buat Kak Ugi untuk perpisahannya perfect. Kalau buat teman-teman media silakan lihat postingan saya terakhir di Instagram, yaitu hasil chatting saya dengan Lionel Messi. Silakan dicek ya. Messi bilang gimana tuh? Messi bilang gimana Kak Ugi itu? Ya, Messi bilang tolong salamin sama teman-teman yang DM saya. Saya bilang nanti saya posting. Terus saya tanya pulang dari Argentina naik pesawat apa naik kereta? Kata dia kalau naik kereta nggak nyampe-nyampe. Jadi silakan dicek. Beneran lu cek dulu postingan gua, siapa tahu bisa jadi berita. Terus kalau gua menyampaikan adalah ya sekali lagi congratulations Argentina. Gue banyak teman-teman orang Argentina yang suka main di Celebrities FC, ada Gustavo Cena, lalu juga ada pelatih basket Dewa United, ada Coach Maxi dari Argentina juga, dia happy banget karena negaranya akhirnya menunggu cukup lama untuk jadi juara lagi. Terus buat Messi kalau lagi nonton, congratulations Messi dan teman-teman, semangat, sukses, pokoknya kalau dari negara dapat bonus bagi-bagi. Dan Kak Ugi memang kemarin pegang Argen juga kan? Gua itu adalah ya makanya gue senang Argentina juga, tapi gue kemarin bercanda. Kalau lihat di Instagramnya FIFA World Cup ada beberapa public figure ditanya, gue jawab soal ini adalah momen Messi, jadi jangan sampai Messi melewatkan momen ini. Tapi gue dukung Perancis, gitu. Ya buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Jadi tapi kalau buat gue kemarin Prancis pun kalau jadi juara, ya balik lagi ini final salah satu final terbaik lah yang gue juga pernah nonton dari. Gue nonton mulai Piala Dunia mungkin tahun 86 kali, justru iya benar Meksiko. Ya waktu itu Argentina, betul. 86 gue pertama 7 tahun gue. Dan pada akhirnya mungkin mental berbicara pada saat penalti ya, karena kan sendiri itu. Tapi gini, waktu pada saat kita ngomong penalti, sebenarnya gue sudah berpikir bahwa mentalnya justru ada di Prancis, karena Prancis juara bertahan. Iya. Gue berpikirnya seperti itu, tapi ini sepak bola lah. Siapa sih lo yang nyangka Maroko bisa masuk? Siapa sih yang nyangka Brasil bisa gagal? Siapa sih yang nyangka Arab Saudi ngalahin juara dunia? Maroko bisa ngalahin Portugal. Yes, Portugal kan persatuan orang tua ugal-ugalan. Ya kan? Bahkan Jerman tidak lolos ke fase selanjutnya. Kak Ugi tapi nggak Maroko kan? Maroko dilarang kan Kak Ugi? Nggak boleh Maroko karena saya udah pernah serangan jantung. Ya wes lah. Siap Kak Ugi, sehat-sehat terus. Siap. Lanjut semakin sukses. Mendarat di Jakarta aman, safe flight. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Bye.